Oke, kita coba buat jelasin ya. Jadi pertama itu ada rangkaian power supply. Ya, power supply ini dia pakai IC 7605 ya kan? 7805 sorry. Terus dia ada baterai dan ada kapasitor. Jadi kapasitor sini dia nggak ngaruh. Jadi dia cuma kayak fungsinya tuh jadi sebagai filter gitu. Tapi kalau misalkan kita mau tahu yang lebih tepatnya bisa lewat datasheetnya 7805 ya kan. Jadi intinya di rangkaian ini kita itu pengen jadikan baterai 2 volt ini menjadi eh menurun gitu loh voltnya jadi 5 volt kalau nggak salah ya kan. Jadi gini, jadi yang darinya tadi 12 volt jadi 5 volt. Oke, oke itu sudah yang pertama dan ini ada LDR input. Nah, kalau misalkan di proyek kita yang sekarang ini LDR input ini berguna untuk apa ya, bisa dibilang sebagai pendeteksi uang lah yang kita pengen gunakan buat di vending mesin kita yang mini ini. Jadi, kalau misalkan ada uang masuk gitu ya kan, ada uang kedetek kan, berarti nanti LED di sini nyala gitu loh. Dan kalau misalkan uang sudah masuk ke dalam mesinnya, dia bakal mati lagi karena kan uang itu nggak dekat dengan ini ya kan gitu loh. Dengan apa nggak dekat dengan torch LDR ini gitu. Dan basically ini dia kenapa kita pakai LDR kenapa kita pakai kenapa kita pakai op-amp atau IC 741. Jadi basically ini loh. Op-amp atau IC 741 ini dia berguna salah satunya itu sebagai komparator. Komparator itu kita membandingkan voltage atau tegangan yang ada di bagian plus ini, input plus sama input minus. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau misalkan dia nyala, masukkan dia memberikan nilai satu, itu terjadi pada saat nilai apa namanya nilai input dari plusnya itu dia lebih besar dibandingkan dengan nilai input tegangan di input minusnya kan. Jadi di sini plus itu lebih besar dibandingkan dengan yang minus sehingga dia mengeluarkan nilai satu ya kan gitu atau nyala gitu ya kan. Kalau misalkan enggak, kalau enggak kan berarti dia di sini di input minusnya op amp input minusnya itu lebih besar sehingga dia nggak nyala atau inputnya outputnya keluar itu dia nol gitu. Gitulah pokoknya. Jadi intinya gitu cara kerja op amp ya karena dia salah satu ya bisa dibilang salah satu fungsi dari op amp itu adalah sebagai uh, apa namanya analog sinyal analog apa namanya pengkonversi sinyal analog ke sinyal digital nol atau satu gitu. Dan ini sama aja sih sebenarnya tapi nanti dia membedakannya itu ini bisa misalkan ribuan atau ratusan ribuan sama puluhan ribu gitu nanti kita masukkan di sini gitu ya kan. Nah, jadi misalkan di sini ada input satu kan. Nah, nanti input satu ini kita masukkan ke sini gitu. Jadi ini sebenarnya cuma untuk mempermudah aja button ini. Nanti kita bakal hapus lagi kalau misalkan memang sudah fix jadi. Nanti ini kita bakal ganti ininya. Input dari apa namanya button ini digantikan sebagai input pakai LDR inputnya gitu loh. Nah, di sini apa sih ini sebenarnya button nih? Jadi fungsinya sebenarnya ini adalah kayak gini. Kalau misalkan LDR input atau bisa bilang button dulu lah ya. Kalau misalkan button kita pencet ya kan, dia mengeluarkan nilai 1000. Pencet lagi 2000 dan selanjutnya sampai 9000 nanti dia bakal keluarin 10.000 misalkan ya. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Pokoknya gitu lah. Nanti dia bakal lagi ini juga. Nah, ini juga gitu. Jadi ini bisa dibilang ini kayak jadi gini maksimal dari apa namanya uang yang dapat diterima oleh vending mesin mini kita di proyek ini itu dia cuma 99.999 gitu ya kan jadi nggak bisa kalau salah 1000 gitu. Jadi ini input buat yang satuannya dan gua rasa sih kalau misalkan untuk input satuannya nggak usah dipakai kali ya karena uang di di Indonesia itu kayaknya nggak ada deh yang pakai satuan gini ya minimal ratusan jadi mungkin kita bisa apa ya bisa kita bilang bakal kita kita off kan aja maksudnya kita hubungkan ke ground aja kok clocknya untuk satuan dan puluhannya ini nanti kita pakai ini cuma ini doang gitu ya kan
Jadi basically gimana kita cara buatnya ini, jadi kita itu pakai IC 74190 atau ntar gue lupa dah, ini dia gue lupa dah apa ya. Ehm, oh, presetable synchronous BCD di cat up down counter. Oh, jadi dia pakai counter dulu coy. Jadi kita ini counter ya kan, di cat counter tuh kayak kita ngitung apa namanya bilangan pakai clock. Nanti dia maksimal outputnya itu ada di angka 9 karena di cat ya kan, 0 sampai 9. Nah, nanti kita bakal sambungin lagi di cat counter ini ke IC segmen IC 7 segmennya dulu gitu ke sini ya kan. Kalau sudah, nanti kita bakal ditampilin di sini ke 7 segmennya langsung gitu loh. Gitu sih basically sebenarnya. Ini sebenarnya sudah ada dipelajarin di, kalau misalkan kalian ikut yang kemarin practice training itu dijelasin. Tapi kalau nggak salah, kalau untuk di mana di praktikum di SD biasa itu kalau nggak salah kita nggak pakai diket ini, jadi kita langsung aja input pakai pakai apa pakai logic state di sini ya kan gitu. Tapi kalau di sini kita pakai bantuan diket apa namanya diket counter karena kita mau ngitung angka dari 0 sampai 9 ya kan. Jadi kita nggak bisa gitu loh kalau ngitung angkanya dari 0 sampai misalkan selain bilangan BCD gitu ya kan, atau kayak bilangan binary gitu kan, kita nggak butuhkan itu, kita butuhkannya di cat ya kan, kayak 0 sampai 9 gitu. Makanya kita pakai di cat counter seperti itu. Dan ini kenapa kita gabungin itu karena apa namanya, karena kita mau ngerangkai berapa sih angka apa namanya, angka yang bakal kita tampilin. Kalau misalkan angka yang pengen kita tampilin itu kayak 5, berarti kan maksimal tuh puluhan ribu ya kan. Kalau misalkan angka yang ingin kita tampilin itu 6, berarti otomatis ratusan ribu kan. Satu misalkan 100.000, 1 0 0 0 0 0, jadi nolnya di belakang itu ada 5. Nah, jadi 6 buah 7 segmen. Tapi di sini kayaknya kita cuma perlu 5 buah aja kayak 7 segmennya gitu ya kan. Jadi mungkin salah satu hal yang bakal kita ganti nanti itu adalah untuk satu dan puluhannya. Jadi untuk satu dan puluhannya itu kita nggak bakal pakai ya kan. Jadi nanti kita bakal hubungin langsung aja ke ground, sehingga nanti dia nggak bakal ganggu nilai yang di atas gitu, kayak ratusan ribuan dan puluhan ribunya gitu. Dan selanjutnya ini adalah ini daftar item ya kan. Daftar item maksudnya daftar item ini, jadi gue udah bikin beberapa item dengan harga yang berbeda-beda. Jadi ada air kemasan 3.000, teh kotak 3.500, buah vita 4.000, ultramix 4.500, Coca-Cola 5.000, dan Pocari Sweat 6.000. Nah, kalau misalkan kita mau perlu jadi gini, gimana sih cara gue ngerangkai sebenarnya. Jadi ini adalah semua input yang ini nih ya kan, coba lihat, ini adalah output dari diket counter. Coba kita lihat ini kan apa sih, ini key 01, ada key 21, ada key 01, key 02, key 03, key 04, key 05. Nah, maksud dari key 0, key 01, key 02, dan key 03 itu dia apa namanya, 1, 2, 3 yang tadi paling belakang itu mewakili diket counter. Jadi ini key 01 menampilin yang ratusan puluhan ribu, key 02 apa yang duanya ini dia menampilin yang ribuan, yang 3 ini menampilin ratusan, 4 ini menampilin yang puluhan, dan yang terakhir key yang 5 ini menampilin yang satuan gitu. Jadi basically gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit ralat kali ya, karena nanti kita bakal ngegroundin semua input yang puluhan sama satuan. Kayak nanti kita nggak bakal perlu yang ini deh, yang key 05 sama key 05 sampai key 35, dan key 04 sampai key 34. Nanti kita nggak bakal pakai sih sebenarnya, karena yang kita fokuskan itu ke ya tadi ratusan sama ratusan, ribuan sama puluhan ribu. Nanti kita bakal revisi lagi kayaknya. Nah, basically gitu. Nah, bagaimana gue ngerancangnya itu gue pakai gerbang logika. Biasa sih gerbang logika dasar aja ya kan, and sama or, sama juga dengan not.
Terus di sini juga ada flip flop. Kenapa gue pakai flip flop? Jadi basically gini ya, kalau misalkan ada angka, misalkan ntar gue simulasiin dulu ulang ya. Kenapa gue pakai flip flop? Itu karena misalkan ya kita masukin uang 1005 kali misalkan. Mana tadi buttonnya ini kan. Nah misalkan ini kan 1000, 2000, 3000. Di 3000 ternyata duit kita sudah cukup gitu ya kan, untuk membeli air kemasan ya kan. Nah berarti kita harus nyimpan nilai 1. Kenapa kita harus nyimpan nilai 1? Karena kalau misalkan kita nggak pakai flip flop, itu nilai yang tadinya bisa kita sudah memenuhi 3000 tadi, kalau misalkan kita ganti ke 4000 itu bakal hilang gitu loh coy. Jadi seakan-akan duit kita tuh nggak mencukupi, padahal sebenarnya udah mencukupi gitu. Nah oleh karena itu kita harus pakai flip flop untuk uh, bisa dibilang untuk apa ya namanya, untuk menandakan bahwa duit kita itu sudah cukup 3000. Maksudnya kayak 4000 kan udah cukup kan, beli air kemasan harganya 3000 lebih murah 1000 ya kan. Nah gitu sih sebenarnya. Jadi basically gitu aja sih idenya dari ide dari flip flopnya. Dan gue di sini pakai flip flop JK flip flop ya kan. Terus ya gini di ini ada apa namanya, misalkan ini berapa, nanti ini bisa dilihat kok di angkanya gini. Misalkan ini 3000 ya kan. 3000 ini di ki adu apa namanya, ki 02. Pokoknya kita lihat di sini aja lah pokoknya. Jadi bagaimana, pokoknya gimana caranya kalau misalkan duit kita 3000 itu outputnya adalah 1. Dan kalau misalkan udah lebih dari 3000 kita harus apa namanya, pertahankan nilai 1 tersebut gitu loh. Karena ya benar 4000 kan apa namanya, lebih mahal gitu, lebih mahal 1000 dibandingkan 3000, sehingga kita harus nyimpan nilai tersebut gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita nambahin lagi misalkan ke 5000 ya tetap bisa ya kan beli air kemasan gitu. Pokoknya idenya gitu sih, untuk menyimpan data, maksudnya nilai gitu loh. Karena ya gitu tadi kita pakai flip flop ya kan. Terus nih ya kan, misalkan ada teh kotak 3500, udah deh kita pencet lagi 100, 200, 300, 400, 500. Nah di sini dia kerja lagi gitu loh coy ya kan. Tadi di sini 3000 ya kan, dan di sini dia 500-nya. Jadi kalau misalkan dia lebih, jadi pakai flip flop ini juga sama. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 500 rupiah, kita harus bilang kalau apa ya, ya pokoknya gitulah, kita harus mengingat data tersebut 500, kita sudah melewati angka 500. Jadi kalau misalkan kita sudah misalkan 600 rupiah, 700 rupiah, 800 rupiah, kita masih di apa namanya, rangkaian tersebut masih mengenali bahwa duit kita itu masih cukup gitu loh. Karena 700 rupiah gitu kan lebih besar 200 rupiah dibandingkan 500 rupiah gitu. Lebih besar 200 rupiah dibanding dengan 500 rupiah gitu. Jadi simpelnya ini misalkan ini 3000-nya untuk mengingat nilai 3000-nya, dan ini flip flop untuk mengingat angka 500 rupiahnya. Nah jadi ini ada salah satu hal yang tadi gue bilang ini kayaknya nggak bakal gue gunain, karena nggak terlalu apa nah nggak terlalu digunakan, karena kita memang fokusnya ke ratusan ribuan sama puluhan ribu. Jadi ini kayaknya bakal kita revisi lagi ya kan, yang ini 4 rangkaian ini. Dan ini juga, ini sebenarnya gak usah pakai flip flop sih gitu, karena dia nggak ngaruh, karena ini kan kita pakai OR. Jadi kalau misalkan sudah mengingat data tersebut, ya sudah kita pakai gerbang logika dasar aja. Nah di sini kita bisa lihat kalau apa namanya, bentar ada yang, jadi di sini basically sih gitu ya, kita harus 3000-nya harus sudah dulu sama 500-nya. Jadi makanya di sini pakai N. Kenapa? Karena harus 3000 atau lebih dari 3000,
dan harus Rp500 atau lebih dari Rp500. Makanya dia ya, harus benar semuanya karena kan gerbang N ya kan, dia bakal nampilin satu kalau misalkan semuanya itu satu outputnya gitu kan. Nah di sini kita pakai terakhir, nah nilai inputnya satu ini kita harus pakai gerbang OR ya kan, karena uh, kalau OR kan satu doang yang benar atau satu nilai nilai satu jumlahnya satu aja kan bisa mengeluarkan input satu ya kan. Kalau misalkan dua juga bisa, kalau misalkan pakai N nggak bisa karena kalau misalkan satu aja yang benar nilainya dan satunya lagi salah kan hasil nol. Jadi kita pakai pilih apa namanya, gerbang OR gitu. Dan di sini juga basically juga sama sih sebenarnya yang buah Vita. Kita harus mengingat nilai 400 apa, misalkan ya, pencet lagi add. Nah, di sini kan 4.500 nih. Nah, di sini dia harus 4.500, ya pokoknya kalau misalkan lebih dari 4 sama dengan Rp4.000 atau lebih dari Rp4.000, dia bakal ngingat di sini nilai 4.000-nya atau lebih. Jadi dia harus pakai flip flop gitu kan, karena harus mengingat data lagi gitu sebenarnya. Nah, di sini kita harus pakai N gitu ya kan di sini. Nah, ini sebenarnya gue agak lupa juga sih, ini gue ngerangkai kenapa pakai kayak gini. Tapi basically gitu, karena kalau jadi enaknya itu kalau misalkan ngasih nilai itu kayaknya gue lupa deh kemarin tuh sebenarnya pakainya tuh ribuan aja gitu, jadi nggak usah pakai ratusan gitu soalnya bakal bingung gitu. Dan juga ada muncul error gitu cuy. Kenapa gini, misalkan ya gua kembali, nah jadi ini gua tadi tuh ada isu gue nulisin sini. Jadi saat Rp500 yang untuk keluar untuk pertama kali, dan pada saat Rp500 itu keluar untuk kedua kalinya di ribuan yang selanjutnya, kayak tadi kan 3.500, berarti kalau mereka 1.000 selanjutnya berarti kan 4.500. Nah itu nanti apa ya, kita tuh bakal dibilangnya sudah mencukupi gitu loh cuy gitu. Makanya gini atau gue ada yang salah gini ya, bentar deh. Jadi gini, misalkan kita sudah pencetnya 3.500, mana sih eh nah salah sorry, apa sih, 3.500 ya kan. Nah di sini dia sudah nge-trigger coy. Di sini kan ini oke, ini berarti sudah fine lah ya, sudah clear gitu gue jelasin, dan 4.000 udah clear juga. Nah di sini ada masalahnya. Di sini tadi kan 3.500. Nah ternyata di sini dia juga ngeluarin nilai satu juga di sini ya kan, gitu loh cuy. Makanya kalau misalkan dia sudah ke trigger duluan gitu loh cuy, sebelum kita ngeluarin 4.500 atau lebih dari 4.500, sehingga nanti kalau misalkan duit kita ada 4.000 ya kan, ada 4.000 nih misalkan, tambah 500 lagi. Nah ya kan, di sini dia mengatakan duit kita tuh sudah 4.500, padahal duit kita sebenarnya masih 4.000 gitu cuy ya kan. Jadi itu dia kayak sudah ke-trigger duluan gitu loh, sama barengan dengan yang satu di sini. Nah di situ masalahnya gitu. Jadi ada hal yang memang kita harus perbaiki ya, karena ke-trigger duluan gitu loh cuy. Padahal kita belum 4.500. Kenapa dia bakal jadi satu? Karena tadi kita sudah ngingat 4.000-nya ya kan. Mungkin dari kalian ada solusinya bagaimana gitu ya kan. Nah untuk Coca-Cola gampang aja sih, kayak Rp5.000 kan. Rp5.000 mah mudah ya kan. Kalau misalkan tadi coba ya buah apa namanya, Ultramilk ya, Ultramilk ya harus nggak pakai nyebutin merek sih sebenarnya. Ini kan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah di sini 5.000 kan sudah fine, karena kan kita sudah nyimpan duitnya kan 4.000, lebih dari 4.500. Jadi kita harus dapatkan nilai satu, dan artinya kita bisa beli
isi Coca-Colanya sudah bisa kita beli ya kan. Dan ini lagi sama aja cara kerjanya pakai flip flop, tapi di sini agak berbeda karena gue nggak tahu, gue tuh buntu banget tadi malam. Jadi sebenarnya sih nggak ribet kayak gini cuy, nggak tahu kenapa harus itu kayak gini aja, kayak air kemasan gini aja. Tapi basic sih sama sih, nanti kalian bisa perlihatkan lagi di sini pakai JK flip flopnya gitu ya kan. Pokoknya basicnya gitulah, karena agak ribet juga sih jelasinnya kenapa. Tapi basicnya tadi gue udah jelasin gimana prinsip kerja dari JK flip flop ya kan gitu. Nantilah gue bahas lagi. Dan 6.000 tambah lagi 1.000 ya kan. Nah udah, berarti kalau misalkan duit kita dari 6.000, total 6.000 kita masukin, kita bisa beli segala item, maksudnya semua item bisa kita pilih salah satu gitu ya kan. Nah di sini kalau misalkan kita sudah milih ya kan, misalkan kita milih Pocari Sweat, nanti kita pakai decoder multiplexer untuk memilih Pocari Sweat yang pengen kita beli ya kan. Nah di sana kan nih tadi kan di subtractor uang biaya item, subtractor uang dimasukkan dengan biaya item. Nah di sini makanya tadi kita pakai decoder multiplexer untuk memilih item mana yang bakal kita pilih atau kita beli. Terus nanti item uang yang kita punya itu bakal dikurangi dengan harga itemnya gitu loh cuy. Pakai full subtractor yang gue udah bilang tadi di line itu ribet banget sih sebenarnya gitu. Nah di sini juga kalau sudah misalkan ya kan, misalkan sudah milih ya kan, sudah milih item nih, cerita kita udah milih item dan duit kita sudah dikurangin. Nah nanti motornya itu multiplexer nanti terhubung dengan rangkaian motornya tadi, motor steppernya untuk menggerakkan minumannya tadi yang udah kita pilih, misalkan Pocari Sweat ya kan. Nanti Pocari Sweat modul motor steppernya itu yang ada di Pocari Sweat bakal berjalan dan nanti bakal ngeluarin minuman sesuai yang kita pilih gitu. Dan salah satu lagi itu nanti ya ini sih list partnya yang kita belum selesai, enable button saat mulai vending machine sih sebenarnya, karena kita harus ini nyalakan gitu kan, maksudnya kayak nyala sih sebenarnya, tapi kita harus mungkin di sini kali ya, nanti kita di power supply-nya mungkin. Itu aja sih sebenarnya isunya. Dan oh ya salah satu lagi isunya itu adalah kalau misalkan ya, misalkan nih jadi kalau misalkan pakai logika aja ya, kalau misalkan kita punya duit 10.000 ya kan, sebenarnya kita harusnya sudah bisa beli ini ya kan, harus sudah bisa beli air kemasan ya kan, jelas teh kotak dan semuanya gitu kan, karena lebih dari 6.000. Nah ternyata di sini 10.000 kita itu tidak terdeteksi gitu loh coy, sehingga kita nggak bisa milih gitu, nggak bisa beli satupun item yang ada di vending machine tersebut. Nah makanya mungkin bakal gue konsultasikan lebih lanjut lagi dengan Bang AL nanti kali ya, buat gimana sih solusi dari permasalahan ini gitu kan. Oke mungkin itu aja kali ya. Nah ini mungkin prototype dari pilih apa namanya buttonnya tadi, ini kan pakai 4532 ini, kita tadi judulnya apa kan ya, input proprietary encoder, encoder. Nah di sini nanti itu isi biasanya sih gitu aja. Nanti kayaknya bukan gini sih rangkaiannya, dia nanti pakai multiplexer sama encoder recorder sih gitu. Ini salah sebenarnya, nanti gua bakal, atau kalian mungkin nanti bisa nyoba gitu ya kan, buat button untuk milih item mana yang pengen kita beli gitu. Oke mungkin itu sekian aja dari gua, nanti bakal gua upload secepatnya nanti bakal gua share ke grup praktik proyek akhir ya kan. Oke terima kasih, selamat malam. Oke matikan dulu.